Hello guys, selamat subuh. Kristus telah bangkit. Dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalimat di atas itu adalah kutipan langsung dari 1 Korintus 15 4b. Kata kitab suci di atas bukanlah menunjuk kepada perjanjian baru pada saat Rasul Paulus menuliskannya itu, namun perjanjian lama dalam Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Karena surat Korintus itu sendiri masih berwujud surat biasa, belum dikanonkan dalam satu jilid kumpulan sebagai kitab suci. Ini dikarenakan dalam tulisan-tulisan para nabi dalam kitab suci perjanjian lama itu sendiri banyak sekali nubuat-nubuat yang jelas mengenai penderitaan, wafat, penguburan, dan kebangkitan Sang Kristus. Maka dikatakan sesuai dengan kitab suci. Lukas 24, 27, 45. Sang Kristus wafat pada hari Jumat Agung kira-kira jam 3 sore. Dan selama hari Sabat, seharian dia berada di kuburan, serta bangkit pagi-pagi benar pada hari Minggu, yang sejak saat itu disebut sebagai Hari Tuhan atau Domingos, hari Minggu atau Kiriaki. Pada zaman itu, bagian dari satu hari sudah dihitung sebagai sehari penuh. Itulah sebabnya mengapa dikatakan Sang Kristus berada dalam kuburan selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apa yang dilakukan Sang Kristus selama 3 hari itu dinyatakan secara apik oleh salah satu kidung purba gereja ortodoks ini. Dalam kuburan dengan tubuh, dalam alam maut dengan para jiwa, di Firdaus dengan si pencuri, dan di atas tahta dengan Sang Bapa dan Sang Roh. Ya, Engkau Sang Kristus yang tak terbelenggu memenuhi segala sesuatu. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, beberapa orang telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan orang-orang mati itu dibangkitkan oleh orang lain. Dan orang-orang yang hidup lagi ini bangkit dalam keadaan tubuh jasmaninya yang lama yang dapat lapuk, sehingga mereka harus mati lagi. Yesus Kristus bangkit dari mati oleh dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 17-18. Oleh kuasa keilahiannya, tubuhnya yang bangkit itu tak dapat mati dan kekal. Sang Kristus menyatakan kebangkitannya kepada murid-muridnya pertama-tama melalui malaikat yang melindingkan batu penutup jalan masuk ke kuburan goa. Malaikat itu memberitahukan kebangkitan Kristus kepada para wanita pembawa rempah-rempah. Kemudian Sang Kristus sendiri selama masa 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada para muridnya dengan bukti-bukti yang nampak mata akan kebangkitannya. Dia izinkan muridnya untuk menyentuh luka-lukanya, bekas dari paku dan tombak. Dia makan di depan mereka dan berbicara dengan mereka mengenai kerajaan Allah. Dengan bangkitnya dari kematian tersebut, Kristus telah mengalahkan kematian, sehingga kuasa maut telah dimusnahkan, dan kehidupan kekal itu dinyatakan dalam tubuhnya yang telah bangkit. 2 Timotius 1 ayat 9-10, Roma 6 ayat 9. Dan dengan demikian sekaligus ia telah mengalahkan iblis, si penguasa maut. Ibrani 2 ayat 14, 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan segenap roh jahat bawahannya, yaitu yang disebut sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kolose 2 ayat 15 dan Efesus 6 ayat 12. Sekarang Sang Kristus tinggal dalam tubuh kebangkitan yang baru yang mulia. Ini selama-lamanya bagi mereka yang percaya dan manunggal dengan Kristus oleh iman yang dilakukan melalui baptisan. Dia akan menyatu dengan tubuh kebangkitan Kristus yang mulia ini. Dan pada hari kedatangan Kristus yang kedua nanti, semua orang yang beriman kepadanya dengan iman yang benar akan menerima suatu tubuh yang baru, yaitu tubuh yang telah dibangkitkan selama-lamanya. Pada saat terjadinya kebangkitan untuk semua manusia di akhir, di mana maut akan dikalahkan. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati.
akan kutebus mereka dari maut. Hosea 13 ayat 14. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Semoga ini memberkati saudara semua. Dan saya tentunya, puji Tuhan.